Dari tatapan matanya aja, dari cara dia jalan aja tuh udah bener-bener serem. Iya, kita bisa ngeliat kayak beneran kayak gambaran teroris gambaran yang selama teroris, ini ada di berita ya gitu. Dengan cara dia ngomong, emosinya dia itu kita bisa ngerasain juga kalau dia nih orang yang bisa mencuci otak orang lain juga. Film bergenre drama jadi film yang paling banyak ditemui di Indonesia. Drama keluarga, drama percintaan, drama komedi. Tapi rasanya belum banyak film yang mengangkat genre drama aksi. Apalagi yang mengangkat kisah kehidupan anggota kepolisian. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Sayap-Sayap Patah. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kamu yang hobi nonton atau penasaran ya sama film atau series yang lagi tayang atau lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film dan series yang pastinya seru banget. Nah kawan Puan, di episode Sinepuan kali ini kita bakalan ngebahas film Sayap-Sayap Patah yang udah rilis di bioskop pada tanggal 18 Agustus 2022. Film ini ditulis oleh Monty Tiwa dan disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Film Sayap-Sayap Patah diperankan oleh Nicholas Saputra sebagai Aji dan Ariel Tatum sebagai Nani. Kawan Puan, film Sayap-Sayap Patah ini menceritakan kisah Aji atau yang di film ini dipanggilnya Mas Aji. Mas Aji. Nah, Mas Aji ini adalah seorang polisi anggota Densus 88. Dia ini sedang melakukan penyelidikan dan berencana untuk menangkap gembong teroris yang ada di Indonesia. Karena tugasnya tersebut, Mas Aji tuh nggak bisa ada di rumah dan mendampingi Nani, yaitu istrinya yang sedang hamil. Jadi usia hamilnya ini udah cukup tua udah mendekati persalinan gitu. Dan kurangnya waktu bersama membuat Nani tuh suka khawatir karena pekerjaan Mas Aji juga nih ya yang cukup beresiko. Dan akhirnya sesuatu yang besar, tragedi yang besar terjadi yang selama ini ditakut-takutkan oleh Nani. Oke, untuk film Sayap-Sayap Patah ini menurutku akting para pemerannya cukup oke ya. Ya, betul, setuju. Dan apalagi sosok Mas Aji nih. Jadi kayaknya salah satu hal yang mencuri perhatian dari film ini tuh sosok Mas Ajinya ini yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Karena di film ini Nicholas Saputra itu tuh tampak gagah banget sih. Aduh, banget. Deg-degan nontonnya gitu, karena di sini Nicholas Saputra itu memerankan sebagai seorang polisi anggota Densus 88. Ya, dan dia juga mendalami banget ya peran ini ya, kelihatan banget tuh tegangnya, tegasnya. Bener. Waktu dia pakai seragam, Terus juga kan setiap dia adegan mengintai sambil megang pistol tuh kayak gitu, kayak anggota Densus beneran ya. Betul. Karena kan kalau kita tahu anggota Densus 88 tuh kan ya berhadapan dengan teroris gitu. Dan di sini menurutku Nicholas Saputra tuh tampak kayak ngeblend, maksudnya kayak lumayan cocok sih sama peran ini gitu. Lalu sosok Nani yang diperankan oleh Ariel Tatum ini juga dapat banget nih menunjukkan keresahan seorang istri anggota Densus 88. Jadi kan tentu ya kalau misalnya sebagai seorang istri anggota polisi atau misalnya tentara yang memang tugasnya itu berhadapan dengan teroris, pasti ada kekhawatiran gitu. Selain dua karakter utama itu ada juga nih, ini nih bener-bener aku salut banget sama aktingnya ya. Ada Iwake. Iwake ini di sini dia sebagai si gembong teroris itu yang ditangkap ya. Iya, yang sedang diincar oleh para polisian ini tadi. Di sini tuh Iwake bisa memerankan seorang teroris yang dari tatapan matanya aja, dari cara dia jalan aja tuh udah bener-bener serem. Iya, kita bisa ngeliat kayak beneran kayak gambaran teroris yang selama ini ada di berita ya gitu. Dengan cara dia ngomong, emosinya dia itu kita bisa ngerasain juga kalau dia nih orang yang bisa mencuci otak orang lain juga. Itu ngeri banget sih.
Tapi dari tatapannya aja kayaknya kalau aku ada di ruangan sama si Iwake itu aku udah kayak aduh bentar deh mas gitu, saya keluar aja gitu. Kayaknya memang tatapannya itu menyudutkan Iya, ya gitu, menyudutkan, sebagai bener. yang menggambarkan banget sebagai seorang teroris yang fanatik Iya, dan sadis. waktu dia di ruang interogasi itu kan ya, Iya. itu benar-benar keren sih Iwake. Nggak nyangka gitu ya seorang rapper Iwake bisa memerankan sebagai seorang teroris ya. Iya gitu. Dan juga ada juga nih walaupun screen time-nya dikit, tapi menurut aku Poppy Sofia dan Aden Baja ini juga bisa nunjukin actingnya yang meyakinkan. Terutama Aden Baja ya, aku melihat waktu mau detik-detik itu, Detik-detik eksekusinya itu gimana dia konflik batin, semua ada di raut mukanya, nggak Iya, perlu bener. diucapkan, nggak perlu pakai narasi apapun, tapi kita bisa merasakan gitu. Dari ekspresinya menunjukkan dia ketakutan, tapi juga ada semacam tanggung jawab. Tapi menurutku sayangnya latar belakang dari karakter di film Sayap-Sayap Patah ini nggak terlalu diceritakan lebih dalam nih. Iya. Jadi misalnya aja latar belakang karakter Mas Aji itu tuh cuman muncul dari cerita para atasannya. Jadi nggak diceritakan dari awal tuh, nggak diceritakan bagaimana karakternya dia atau mungkin perjalanan karirnya dia sebagai seorang anggota Densus 88 ya. Tapi di sini hanya digambarkan dari cerita para atasannya yang menunjukkan bahwa si Mas Aji ini adalah sosok polisi yang cerdas, bertanggung jawab dan juga berprestasi gitu. Jadi kita kurang tahu lebih jauh tentang bagaimana si sosok Mas Aji ini terutama di bidang pekerjaannya itu tadi. Betul. Nah, bukan aja karakternya Mas Aji nih, tapi istrinya yaitu karakternya Nani juga menurutku nggak terlalu diceritakan latar belakangnya dia. Jadi kita nggak tahu nih maksudnya bagaimana sih pekerjaannya mungkin, atau mungkin kisah percintaannya lebih jauh dengan Mas Aji seperti apa. Jadi dalam film ini si karakter Nani itu hanya digambarkan seolah-olah seperti hanya membuntuti dari karakter Aji. Selain pendalaman karakter, menurut aku juga motivasi dari karakter-karakter tertentu ini kurang kuat nih Kak. Sebenarnya mungkin kuat, tapi kurang ditunjukin aja. Kurang dijelaskan. Padahal karakter-karakter ini tuh core-nya, dimana ini kayak tragedinya itu tuh kayak yang gongnya ini karena dia gitu ya. Gitu. Jadi kayak karakter keponakan Roshid yang diperankan oleh Aden Baja ini tuh waktu dia membawa bom bunuh dirinya itu nggak ditunjukin penyebabnya kenapa gitu. Sampai akhirnya dia mau melakukan misi itu ya. Padahal itu kan sebuah scene yang core banget yang kalau lebih dieksplor lagi itu bakal bisa jadi nggak cuman hitam atau putih, bisa jadi kompleksitas buat penontonnya juga sendiri kan. Gitu. Kita juga jadi pengen tahu ya kenapa tiba-tiba si keponakan Roshid ini mau melakukan misi itu. Sayangnya ini kurang dijelaskan gitu. Nah, motivasinya si Iwake ini yang sebagai Leong ini, si teroris ini juga kurang diceritakan, kurang ditunjukkan juga, yang membuat penonton tuh jadi kurang terikat. Iya, kita dan jadi memahami kurang paham apa sih maksudnya latar belakangnya dia gitu. Apa yang membuat si Iwake ini rela melakukan sesuatu yang sadis. Iya, bahkan juga merekrut orang-orang untuk melancarkan misi itu gitu ya. Gitu. Mungkin juga kalau ngebahas soal teroris itu juga mungkin sensitif juga ya Kak untuk melihat menggali motivasinya, dorongannya, karena ya lagi-lagi ada yang berhubungan sama agama juga. Mungkin ada yang ajaran tertentu yang sebenarnya kita juga nggak tahu kebenarannya gitu. Memang sih ditunjukkan di situ tentang cuci otak itu tadi ya. Tapi gitu. Kurang deep aja ya. Benar, setuju. Tapi meskipun berangkat dari kurangnya pendalaman karakter, terus motivasi yang kurang kuat dari para pemeran ini, tapi menurutku adegan bom bunuh diri yang awal banget tuh, scene awal, dan juga penangkapan gembong teroris di Surabaya tuh terasa nyata banget kan. Pas kita lihat di situ saat Aji dan timnya melakukan aksi kejar-kejaran, terus aksi penangkapan, itu menurut aku di situ di momen itu tuh cukup deg-degan gitu. Jadi kayak aku pada saat nonton pun ikut kerasa kayak seru banget nih kayak gimana selanjutnya gitu. Jadi ya lumayan oke lah di scene bagian situ, karena kita jadi ikut ngerasa ketegangannya juga dari adegan tersebut. Dan kita punya gambaran ya kayak apa sih yang terjadi sebenarnya ketika ada tindak terorisme itu. Sebenarnya aku jadi parno sih
jujur. Karena itu digambarkan bahwa si para anggota terorisme itu tinggal di perumahan-perumahan warga, iya, perumahan tiba-tiba ada warga. penangkapan Iya. gitu kan. Pasti kalau jadi warga situ takut sih aku. Takut banget. Apalagi rumahnya mepet-mepet ya Iya, kayak di iya, kompleks. iya, Aduh, iya, mohon bener. maaf tuh sakit. Itu takut banget sih. Iya benar. Nah justru nih Kak ya, adegan di Makobrimob ini yang jadi gong, yang jadi apa ya, yang harus kita jadi tunggu-tunggu, ya kan? Ini menurutku nih kurang greget. Iya. Menurut aku nih kurang apa ya, karena ini terlalu cepet sih ya Kak ya. Kurang detail. Padahal Kurang detail, kan ini justru diangkat dari kisah nyata, Kisah nyata, di situ ya. Jujur aku juga yang rumahnya deket-deket situ. Oh, deket. Jadi aku tuh jadi kayak sebenarnya apa Apa sih yang yang terjadi di terjadi? dalam itu gitu kan. Kita kan pengen tahu Pengen. penggambarannya, tapi ternyata juga terlalu cepat jadi itu tadi kurang detail Kurang ya. detail. Dan pengambilan gambarnya juga terlalu sempit. Iya. Terus para polisi tuh diceritakan kayak apa ya, gampang banget gitu loh Kak, Iya. dilumpuhkan. Kayak terus Ada yang greget kita. polisi juga takut-takut gitu. iya, ya mungkin di situ posisinya karena memang banyak masa ya. Iya Terus, sih. tapi kok kayak tipikal film-film kayak gitu ya, maksudnya kayak polisi tuh lama banget gitu loh. Iya, Kayak, iya, iya, sama, ayo sama, dong, itu di sama. dalam tuh udah panas. Kayak gitu kita mau loh. masuk ke dalam gitu Iya, ya. kayak aku pengen ikutan gitu. Itu bener banget. Jadi polisinya tuh apa ya kawan-kawan, digambarkan mungkin ada rasa takut, tapi di sini aku ngerasa kayak kok lembek banget Iya. gitu. Ya mungkin kita nggak ada di posisi mereka ya. Bener-bener. Mungkin karena ini dari kisah nyata juga, aku sih kalau aku pada saat nonton ini kebayang sih pada saat kejadian itu, ya mungkin ketakutannya juga sama yang dirasakan Iya, sama mereka. Karena pada di posisi itu ketika ya pemeran si Poppy Sofia itu lari, lari ketakutan dari bawah ke atas itu, aku jadi kebayang tuh, wah memang mungkin saat itu kondisinya emang chaos banget kali ya di sih, dalam iya, gitu. betul. Tapi aku suka sih karena itu kan juga apa ya, beriringan sama kelahiran kan. Jadi ada kedatangan dan kepergian, Iya, kelahiran dan kematian. itu bagus sih. Kematian yang datangnya tuh bersamaan. Ini kayak apa ya, bentuk simbolisme yang Kehidupan lah ya. Jadi kehidupan, ketika itu tadi benar. Jadi kawan puan, kehadiran film ini tuh momentumnya menurut aku cukup Pas pas lah ya. ya. Dimana keadaan di Indonesia pun sedang panas nih ya soal Iya, ada kepolisian. kasus ya yang melibatkan kepolisian. Jadi menurutku juga kehadiran film ini tuh ibaratnya bisa jadi penawar opini Iya. publik ya yang sekarang tuh lagi meragukan kredibilitas dari kepolisian Iya, gitu. betul. Jadi bahwa dari penggambaran film ini tuh anggota kepolisian yang memang menjalankan tanggung jawabnya mereka bahkan sampai bertaruh nyawa gitu untuk menegakkan keadilan gitu. Dan juga mungkin para istri-istri juga ya yang jadi Iya, betul. seperti ada di Sinani ini tadi ya. Oke kawan puan, kita sekarang masuk ke fun fact film Sayap Saya Patah. Mungkin dari kawan puan udah ada yang baca berita ya Iya, bahwa film Sayap Saya Patah ini memang diangkat dari kisah nyata tragedi Makobrimob yang terjadi di tahun 2018 lalu, Makobrimob di Kelapa II Depok. Mungkin kawan puan masih inget ya, karena kan Iya, ini belum masih. terlalu lama ya. Dan itu cukup beritanya cukup besar sih gitu, dan ini cukup banyak diikuti juga sama pasti kawan puan banyak yang ngikuti berita ini juga. Jadi ini untuk flashback, jadi di tragedi itu ada 155 tahanan terorisme yang membobol sel dan melakukan penyerangan serta penyekapan ke anggota kepolisian. Bayangin aja 155 tahanan terorisme loh ini mereka gitu. Dan pada saat kejadian itu ada 5 orang anggota polisi dan 1 tahanan yang gugur di insiden ini. Wow, jadi ini apa ya, sebagai tribut juga ya Iya. kepada petugas yang saat itu Yang gugur ya betul. dalam Jadi- menjalankan tugasnya. Iya, jadi kita yang nonton yang tahu insiden ini pun jadi kebangun emosinya ya karena Iya, memang betul. ini kisah nyata gitu. Nah ini tuh jadi apa ya, film pertama atau pengalaman pertama Nicholas Saputra memegang pistol. Wow. Jadi kalau di film-film sebelumnya megang buku, Yes. megang bunga, nah sekarang nih Nicholas Saputra megang pistol dan dia tuh sampai harus berlatih emang sama ahlinya. Iya. Karena kan nggak sembarangan ya megang pistol itu gitu. Jadi meskipun ini pengalaman pertamanya dia, tapi menurutku juga itu tadi yang aku bilang pada saat scene penangkapan itu kerasa sih. Iya. Maksudnya dan ternyata memang benar dia berlatih langsung sama tenaga ahli. Jadi meskipun ini pengalaman pertama, tapi cukup oke lah ya. Iya kelihatan real ya, Iya. kelihatan udah biasa megang pistol. Yes.
Film Sayap-Sayap Patah ini ternyata merupakan bentuk realisasi harapan kedua orang tua dari sutradaranya sendiri, yaitu Rudi Sudjarwo. Jadi ceritanya itu orang tuanya Rudi Sudjarwo ini pengen si anaknya ini tuh jadi anggota kepolisian, gitu. Tapi si anaknya ini tuh lebih punya mimpi di yang dunia film lah, pengen jadi sutradara. Dan sekarang ketika dia udah berhasil jadi sutradara, untuk menghormati keinginan orang tuanya, dan ini akhirnya dia bikin film tentang kepolisian dan khususnya didedikasikan sebagai tribut kepada anggota polisi ya yang gugur di kejadian Makobrimob 2018. Oke Kak Dinia, abis kita bahas soal Sayap-Sayap Patah nih, Kak Dinia mau kasih skor berapa? Kalau aku mungkin skornya 8 lah ya, karena ada Nicholas Saputra yang meskipun ini penampilan pertamanya dia memegang pistol. Tapi membuat aku tertembak. Gitu. Tapi menurutku dan juga karena ini tribut untuk anggota kepolisian yang gugur di tahun 2018 itu ya, jadi ini juga cukup memberikan gambaran dan akhirnya aku jadi ikut merasakan emosi dari film ini juga gitu. Kalau dari kamu berapa? Aku mau kasih 7,5. Sebenarnya nggak beda jauh juga ya. Kurangnya dari menurut aku kurang enjoy karena antara drama dan tragedi ada sejarahnya juga, walaupun nggak sejarah banget karena baru 2018 ya. Ini menurut aku juga aku bingung gitu loh, ini dia ada dramanya kuat banget juga gitu, dan aksinya jadinya kadang ketutupan sama dramanya gitu. Atau mungkin ini filmnya emang secara keseluruhan emang film drama gitu. Tapi menurut aku mungkin kalau lebih dibanyakin soal tragedi peristiwa tersebut bisa jadi lebih kuat lagi ceritanya. Gitu. Oke kawan puan, segitu dulu episode Sinepuan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Kira-kira film atau series apa lagi yang harus kita review. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!